Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah patofisiologi, yakninya dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Selanjutnya, kelompok 4 akan membahas mengenai sistem kardiovaskular. Kelompok 4 terdiri dari Apriliawati Zulfa Mukarromah, Baiti Jannati, Faiza Salwa Az-Zahra, Indri Putri Azhari, Rahmatika Putri Adinda, Septi Dwi Anggras, Sadam Satriawan, dan Wahyuni Amanda Putri Harahap. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang biasanya mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan mengangkut semua produk limbah. Sistem ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Komponen penyusun sistem kardiovaskular yang pertama ada jantung, adalah organ berongga dan berotot seukuran kepalan. Organ ini terletak di rongga toraks atau dada, sekitar garis tengah antara sternum atau tulang dada, di sebelah anterior dan vertebra atau belakang posterior. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Di sini dapat kita melihat anatomi dari jantung. Bagian-bagian dari jantung seperti aorta, vena cava superior, vena cava inferior, ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan dan atrium kiri, dan bagian yang lainnya. Yang kedua yaitu pembuluh darah, adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut atau transportasi dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang sah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut dengan sirkulasi darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena atau balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang berada di jantung disebut arteri koroner. Pembuluh arteri terbesar adalah aorta, dan pembuluh vena terbesar adalah vena cava. Yang ketiga yaitu darah, adalah cairan yang berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Fungsi darah sebagai alat transportasi yaitu darah mengangkut O2 dan CO2, yang mana mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Yang pertama, hipertensi heart disease. Penyakit jantung hipertensi istilah yang diterapkan untuk menyebutkan penyakit jantung secara keseluruhan, mulai dari left ventricle hypertrophy, aritmia jantung, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung kronis yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit jantung hipertensi adalah suatu penyakit yang berkaitan dengan dampak sekunder pada jantung karena hipertensi sistemik yang lama dan berkepanjangan. Penyakit jantung hipertensi merujuk kepada suatu keadaan yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah. Etiologi: tekanan darah tinggi meningkatkan beban kerja jantung, dan seiring dengan berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan penebalan otot jantung. Karena jantung memompa darah melawan tekanan yang meningkat pada pembuluh darah yang meningkat, ventrikel kiri membesar, dan jumlah darah yang dipompa jantung setiap menitnya berkurang. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama bagi penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung iskemik atau menurunnya suplai darah untuk jantung sehingga menyebabkan nyeri dada dan angina dan serangan jantung dari peningkatan suplai oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung yang menebal. Selanjutnya mengenai manifestasi klinik hipertensi heart disease, di mana pada tahap awal hipertensi ini seperti pada umumnya kebanyakan pasien, yaitu tidak adanya keluhan. Tetapi bila simptomatik, maka biasanya ada faktor penyebabnya, yaitu peninggian tekanan darah yang dirasakan seperti jantung berdebar-debar dan rasa seperti melayang. Kemudian cepat merasa lelah ketika sedang beraktivitas, sesak napas, sakit dada, bengkak pada kedua kaki ataupun perut. Untuk gangguan vaskular lainnya adalah
epistaksis, hematuria, dan pandangan yang kabur karena adanya pendarahan pada retina. Kemudian ditujukan pada penyakit dasar seperti hipertensi sekunder, yaitu polidipsia, poliuria, kelemahan otot pada aldosteronisme primer, peningkatan berat badan yang cepat, dan emosi yang labil. Fekromositoma dapat muncul pada keluhan sakit kepala, banyaknya keluar keringat, dan rasa melayang ketika berdiri. Selanjutnya yaitu transient ischemic attack atau serangan iskemik transient, yang merupakan gangguan sementara dalam fungsi otak yang diakibatkan oleh adanya penyumbatan aliran darah pada otak yang sementara. Seperti gambar di samping merupakan contoh adanya penyumbatan aliran darah pada otak. Untuk etiologi pada serangan iskemik transient yang sering terjadi yaitu akibat tromboemboli dari ateroma pembuluh darah pada leher. Penyebab lain yaitu lipohyalinosis pembuluh darah kecil intrakranial dan emboli kardiogenik. Etiologi yang jarang terjadi yaitu karena vaskulitis atau kelainan hematologis. Penyakit aterosklerosis arteri karotid di luar rongga tengkorak sudah lama diakui sebagai sumber emboli yang paling utama, yang melakukan perjalanan ke otak dan menyebabkan stroke. TIA atau Transient Ischemic Attack merupakan gejala awal penyakit aterosklerosis. Pasien yang memiliki TIA hemisfer yang berkaitan dengan penyakit arteri kariotis interna memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi stroke pada beberapa hari pertama setelah mengalami TIA. Risiko awal stroke tidak terpengaruh oleh tingkat stenosis arteri karotis interna. Untuk patofisiologi TIA ditandai dengan adanya penurunan sementara atau penghentian aliran darah otak dalam distribusi neurovaskular tertentu sebagai akibat dari sebagian atau total oklusi. Biasanya dari tromboemboli akut atau stenosis dari pembuluh darah. Manifestasi klinisnya akan bervariasi tergantung pada pembuluh darah dan wilayah otak yang terlibat. Hipoksia karena aliran darah terganggu memiliki efek berbahaya pada struktur organ dan fungsinya. Hal ini terutama terjadi pada stroke atau iskemia cerebral dan infark jantung atau iskemia miokard. Hipoksia juga memainkan peran penting dalam mengatur pertumbuhan tumor dan metastasis. Kebutuhan energi yang tinggi dibandingkan dengan penghasilan energi yang rendah membuat otak sangat rentan terhadap kondisi hipoksia. Meskipun hanya merupakan fraksi total, berat badan yang kecil yaitu 2%, itu akan menyumbang presentasi proporsional besar konsumsi oksigen yaitu sekitar 20%. Dalam kondisi fisiologis, kebutuhan ditingkatkan untuk oksigen cepat dan memadai diimbangi dengan peningkatan aliran darah dalam otak. Namun, pada anak-anak yang menderita aspiksial atau pada orang dewasa yang mengalami stroke, hipoksemia dan iskemia masing-masing dapat mengakibatkan cedera otak. Semakin lama durasi hipoksia atau iskemia, maka akan menjadi lebih besar dan lebih meredakan area otak yang terpengaruh. Daerah yang paling rentan yaitu pada batang otak, hipokampus, dan korteks cerebral. Cedera akan berlangsung dan akhirnya menjadi irreversibel kecuali oksigenasi dipulihkan. Kematian sel akut akan terjadi terutama melalui nekrosis, tetapi hipoksia juga menyebabkan apoptosis yang tertunda. Selain proses merusak yang telah dijelaskan sebelumnya, pelepasan glutamat besar dari neuron presipnaptik lebih meningkatkan kalsium masuknya dan runtuhnya bencana dalam sel postsinaptik. Harus diingat bahwa jika itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan. Jika penurunan oksigen tidak terlalu parah, sel menekan beberapa fungsi mereka, yaitu sintesis protein dan spontan aktivitas listrik. Dalam proses yang disebut penumbara yang ditandai dengan reversibilitas, asalkan pasokan O2-nya dilanjutkan. Tanda kastia adalah hilangnya fungsi vokal SSP secara mendadak. Gejala seperti sinkop, bingung, dan pusing tidak cukup untuk menegakkan diagnosis. TIA umumnya berlangsung selama beberapa menit saja, jarang berjam-jam. Daerah arteri yang terkena akan menentukan gejala yang terjadi. Pertama, karotis atau paling sering, hemiparesis, hilangnya sensasi hemisensorik, disfasia, kebutaan monokular, atau amaurosis fugax yang disebabkan oleh iskemia retina.
Kedua, vertebrobasilar, paresis atau hilangnya sensasi bilateral atau alternatif. Kedua, kebutaan mendadak bilateral atau pada pasien usia lanjut. Ketiga, diplopia, ataksia, vertigo, disfagia. Setidaknya 2 dari 3 gejala ini terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, stroke hemoragi dan non-hemoragi. Kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak ini adalah kulminasi penyakit cerebrovaskular selama beberapa tahun. Stroke adalah penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurang atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Aliran darah ke otak dapat berkurang karena pembuluh darah otak mengalami penyempitan, penyumbatan, atau perdarahan karena pecahnya pembuluh darah tersebut. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebab kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Selanjutnya, etiologi stroke non-hemoragi. Menurut Smeltzer 2008, penyebab stroke non-hemoragi yaitu atrombosis atau bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Stroke terjadi saat trombosis menutup pembuluh darah, menghentikan aliran darah ke jaringan otak yang disediakan oleh pembuluh dan menyebabkan kongesti dan radang. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemia jaringan otak yang dapat menimbulkan oederma dan kongesti di sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Hal ini dapat terjadi karena penurunan aktivitas simpati dan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan iskemia cerebral. Tanda dan gejala neurologis seringkali memburuk pada 48 jam setelah trombosis. B. Embolisme cerebral. Emboli cerebral atau bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara. Pada umumnya, emboli berasal dari trombus di jantung yang terlepas dan menyumbat sistem arteri cerebral. Emboli tersebut berlangsung cepat dan gejala timbul kurang dari 10-30 detik. C. Iskemia. Suplai darah ke jaringan tubuh berkurang karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Selanjutnya, penyebab stroke hemoragi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hipertensi, obesitas, dan kolesterol. A. Hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 110 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg dalam jangka waktu yang lama. B. Obesitas. Obesitas atau kegemukan merupakan seseorang yang memiliki berat badan berlebih dengan IMT lebih besar daripada 27,8 kg per. C. Kolesterol. Peningkatan kadar kolesterol berhubungan dalam menyebabkan stroke hemoragi dikarenakan perkembangan plak atherosklerotik aorta pada pasien stroke hemoragi. Selanjutnya ada patofisiologi stroke hemoragi dan stroke non-hemoragi yang dapat kita lihat pada Dena. Manifestasi klinik. Manifestasi yang timbul dapat berbagai macam tergantung dari berat ringannya lesi dan juga topisnya. Manifestasi klinis stroke dan non-hemoragik secara umum yaitu 1. Gangguan motorik, 2. Gangguan sensorik, 3. Gangguan kognitif, memori dan atensi, dan yang keempat gangguan kemampuan fungsional. Menurut Junaidi, tanda dan gejala klinis stroke hemoragik adalah sebagai berikut. A. Tanda dan gejala perdarahan intracerebral. 1. Sakit kepala, muntah, pusing atau vertigo, dan gangguan kesadaran. 2. Gangguan fungsi tubuh, defisit neurologis, tergantung lokasi perdarahan. 3. Bila perdarahan ke kapsula interna, maka akan ditemukan hemiparase kontralateral hemiplagia, bila perdarahan luas. Dan yang keempat, perdarahan luas atau masif ke otak kecil atau cerebellum, maka akan ditemukan ataksia cerebellum atau gangguan koordinasi, nyeri kepala di occipital, vertigo, nystagmus, dan dysarthria. B. Tanda dan gejala perdarahan subarachnoid. 1. Sakit kepala mendadak dan hebat dimulai dari leher. 2. Nausea dan vomiting atau mual dan muntah.
3. Fotofobia atau mudah silau. 4. Paresi saraf okulomotorius, pupil anisokor, perdarahan retina pada funduskopi. 5. Gangguan otonom atau suhu tubuh dan tekanan darah naik. 6. Kaku leher atau kuduk, meningismus, bila pasien masih sadar. Dan ketujuh, gangguan kesadaran berupa rasa kantuk atau somnolen sampai kesadaran hilang. 4. Dekompensasi jantung. Dekompensasi kordis merupakan masalah kesehatan dengan gangguan sistem kardiovaskuler masih menduduki peringkat yang tinggi menurut WHO tahun 2009. Dekompensasi kordis adalah kondisi jantung mengalami kegagalan memompa darah guna mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh akan nutrisi dan oksigen secara adekuat. Dekompensasi kordis adalah ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Penurunan curah jantung adalah ketidakkuatan pompa darah oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Selanjutnya, etiologi. Menurut Smeltzer tahun 2001, penyebab gagal jantung meliputi 1. Kelainan otot jantung, misalnya aterosklerosis koroner, keadaan patologis di mana terjadi penebalan arteri koronaris oleh lemak yang disebut dengan streak. 2. Hipertensi sistemik, peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau hipertensi pulmonal, peningkatan tekanan darah di paru-paru akibat kongesti pulmonal. 3. Peradangan dan penyakit degeneratif, misalnya miokarditis, peradangan pada otot jantung, endokarditis, penyakit infeksi pada endokard atau katup jantung, dan rematik, kondisi yang disertai nyeri dan kaku pada muskuloskeletal. 4. Penyakit jantung lain, misalnya pada mekanisme gangguan aliran darah melalui jantung atau stenosis atau penyempitan katup semilunar dan katup alveolar, pada peningkatan afterload mendadak hipertensi maligna, peningkatan tekanan darah berat disertai kelainan pada retina, ginjal, dan kelainan serebral. Dan yang kelima ada faktor sistemik, misalnya pada meningkatnya laju metabolisme, demam tirotoksikosis, meningkatnya kebutuhan oksigen jaringan, hipoksia atau berkurangnya oksigen dalam darah, anemia atau berkurangnya kadar hemoglobin, asidosis metabolik, dan abnormal elektrolit dapat menurunkan kontraktilitas otot jantung. Selanjutnya ada skema patofisiologi yang dapat teman-teman lihat di samping. Manifestasi klinik. Menurut Tambayong tahun 2000, gagal jantung dimanifestasikan sesuai klasifikasinya. Yang pertama, gagal jantung kiri yang ditandai dengan edema pulmo atau penumpukan cairan pada rongga dada, dyspnea atau sesak napas, wheezing atau mengik Jawa, mudah lelah, ansietas atau perasaan cemas. Yang kedua, gagal jantung kanan yang ditandai dengan oedem depen atau penumpukan cairan pada daerah distal dari jantung, hepatomegali atau pembesaran hati, asites yaitu penumpukan cairan pada rongga peritoneum, dan distensi vena jugularis yaitu adanya bendungan pada vena jugularis. 5. Akut coronary syndrome atau ACS. Akut coronary syndrome ACS, kondisi di mana aliran darah menuju ke jantung berkurang secara tiba-tiba. ACS tipis STEMI adalah oklusi koroner akut dengan iskemia miokard berkepanjangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian miosit kardiak, di mana kerusakan miokard yang terjadi tergantung pada 1. Letak dan lamanya sumbatan aliran darah. 2. Ada atau tidaknya aliran kolateral. 3. Luas wilayah miokard yang diperdarahi pembuluh darah yang tersumbat. Penyakit pembuluh darah arteri koroner adalah gangguan fungsi sistem kardiovaskular yang disebabkan karena otot jantung kekurangan darah akibat adanya oklusi pembuluh darah arteri koroner dan tersumbatnya pembuluh darah jantung. Penyempitan lumen arteri terjadi karena adanya penumpukan lemak, kalsifikasi lemak, dan proliferasi sel-sel otot polos. Penyumbatan pada pembuluh darah koroner disebabkan oleh adanya penumpukan lemak dan kolesterol yang mengeras di sepanjang dinding arteri. Kolesterol yang menumpuk ini akan menyumbat aliran darah sehingga akan mengganggu kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah koroner bersifat parsial maupun total. Etiologi dari akut coronary syndrome. Faktor risiko yang menunjukkan hubungan kuantitatif faktor risiko dengan risiko ACS yaitu 1. Merokok, 2. Hipertensi, 3. Dislipidemia, dan 4. Diabetes mellitus. Selanjutnya ada patofisiologi dari akut coronary syndrome atau ACS
yang teman-teman dapat lihat di sebelah kanan. Manifestasi klinik. Manifestasi klinik dari akut coronary syndrome atau ACS adalah adanya nyeri dada yang khas, perubahan EKG, dan peningkat enzim jantung. Nyeri dada khas akut coronary syndrome dicirikan sebagai nyeri dada di bagian substernal, retrosternal, dan prekordial. Karakteristik seperti ditekan, diremas, dibakar, terasa penuh yang terjadi dalam beberapa menit. Nyeri dapat menjalar ke dagu, leher, bahu, punggung, atau kedua lengan. Nyeri disertai rasa mual, sempoyongan, berkeringat, berdebar, dan sesak nafas. Selain itu, ditemukan pada tanda klinis seperti hipotensi yang menunjukkan adanya disfungsi ventrikular, hipertensi, dan diaporesis atau berkeringat yang menunjukkan adanya respon katekolamin, edema, dan peningkatan tekanan vena jugular yang menunjukkan adanya gagal jantung. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.